Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa lagi di hari Kamis ini. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan terus mau berbicara kepada kami, supaya kami terus dicerahkan dan kami dapat memperbaiki hidup kami bersama Tuhan dan sesama. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Imamat pasal 9 ayat 23 sampai pasal 10 ayat 2. Demikian bunyinya. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, sebetulnya ketika baca bacaan ini saya sangat kaget dan merasa prihatin begitu ya Bapak Ibu. Kisah yang sebetulnya betul-betul memberi pelajaran kepada kita. Kisah ini langsung merupakan kisah pembandingan gitu. Yang di ayat 23 sampai 24 dari pasal 9 itu berbicara tentang Musa dan Harun. Mereka sebagai orang tua yang saleh, orang tua yang taat kepada Tuhan, di mana mereka berusaha untuk melakukan, memenuhi semua yang Tuhan perintahkan. Contohnya dalam hal korban bakaran ya, dan mereka berikan persembahan kepada Tuhan. Jadi Musa dan Harun, mereka ada di dalam kemah pertemuan, lalu kemudian mereka keluar, mereka memberkati bangsa itu, artinya memberikan berkat dari Tuhan untuk bangsa itu. Tuhan berkenan kepada mereka. Lalu kemudian ketika mereka memberikan korban bakaran dan juga segala lemak yang diberikan kepada Tuhan, Tuhan terima dengan baik. Ini kelakuan orang tua yang sangat baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bacaan berikutnya, yaitu pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 yang kita baca juga, itu berbicara tentang anak-anak Harun, 2 orang, yaitu Nadab dan Abihu. Dikatakan mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi yang mereka berikan itu adalah perbaraan, lalu bara ini mereka bubuhi api, lalu kemudian mereka taruh di atas ukapan ya, untuk kemudian semacam persembahan kepada Tuhan. Padahal ini bukan yang Tuhan minta. Lalu akhirnya apa respon Tuhan? Kalau tadi Musa dan Harun, respon Tuhan adalah membakar hangus, itu korban bakaran. Di peristiwa Nadab dan Abihu ini, justru kedua anak ini yang terbakar dan meninggal. Karena mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan itu hanya etok-etok, pura-pura. Makanya saya sebut mereka curang dan licik kepada Tuhan. Pura-pura saleh, memberikan persembahan tapi tidak sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu, mari kita berkaca juga dari cerita ini. Jangan-jangan kita juga begitu terhadap Tuhan. Seolah-olah kita ini beribadah kepada Tuhan, tapi sebetulnya kita tidak beribadah kepada Tuhan.
Ya, yang paling teknis, yang gampang-gampang saja, yang ringan-ringan, tapi menurut saya ini bahaya juga kalau kita terus melakukannya. Kita datang kebaktian, masuk di ruang kebaktian, tapi yang kita lakukan lain. Baca WA, balas WA, nonton baju, nonton ini, nonton itu, gitu. Lalu juga kita sepertinya duduk di gedung gereja, kita beribadah, tapi ya pikiran kita kemana-mana yang nggak benar-benar gitu. Bisa terjadi, umpamanya sedang jengkel pada seseorang, entah sedang merancangkan yang buruk, entah sedang menilai apa, dan seterusnya. Ini kan etok-etok Bapak Ibu, pura-pura seperti beribadah, tapi sebetulnya kan tidak gitu. Dan bisa lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Ya, kita orang Kristen, tapi kita juga bisa tricky kepada Tuhan maupun sesama. Ya, pura-pura baik, padahal sebetulnya kita sedang cari-cari jalan untuk kepentingan kita sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita curangi Tuhan, dan kemudian berdampak juga kita curangi sesama kita. Kita belajar dari anak-anak Harun yang berakibat buruk dalam kehidupan mereka. Tapi baiklah kita belajar dari Musa dan Harun yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Betul-betul beribadah seluruh, baik yang tampak maupun yang dalam. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan hadirat Tuhan. Jikalau Tuhan kami ini salah di waktu lalu, ibadah kami ibadah yang pura-pura, kami curangi Tuhan, baik kami sadar maupun tidak, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Dan ajarkanlah kami untuk beribadah, ibadah yang sejati, yang sungguh-sungguh, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, kami sungguh mau taat kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.